Selamat datang di Galeri 13. Kembali lagi. Di video kali ini kembali saya akan membahas prediksi soal-soal P3K untuk tahap 2. Jangan lupa klik subscribe, serta nyalakan lonceng, agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Soal pertama. Pak Amir mempunyai tanah berbentuk persegi dengan luas 400 meter persegi, kemudian membeli lagi 2,5 meter di setiap sisinya. Luas tanah baru yang dibeli Pak Amir adalah A. 20 meter persegi, B. 225 meter persegi, C. 215 meter persegi, D. 144 meter persegi, E. 169 meter persegi. Jawaban yang benar adalah B. 225 meter persegi. Perhatikan gambar persegi yang berwarna merah adalah tanah Pak Amir seluas 400 meter persegi. Dan yang berwarna kuning adalah tanah yang dibeli Pak Amir dengan panjang 2,5 meter dari setiap sisi gambar persegi yang berwarna merah. Dari gambar maka diketahui, luas sama dengan 400. Rumus luas adalah sisi dikali sisi. S dikali S sama dengan 400. S dikali S sama artinya dengan S pangkat 2. Pangkat 2 jika pindah ruas maka menjadi akar. S sama dengan akar 400. S sama dengan 20. Maka diketahui panjang sisi tanah yang berwarna merah adalah 20 meter. Juga Pak Amir membeli tambahan tanah sepanjang 2,5 meter tiap sisi tanah yang berwarna merah. Maka luas tanah yang baru dibeli Pak Amir adalah luas tanah baru sama dengan luas tanah seluruh tanah dikurang luas tanah berwarna merah. Panjang sisi tanah berwarna merah sama dengan 20 meter ditambah 2 kali 2,5 meter tanah berwarna kuning. Maka panjang sisi sama dengan 25 meter. Luas tanah baru sama dengan 25 dikali 25 dikurang 400. Luas tanah baru sama dengan 625 dikurang 400. Luas tanah baru sama dengan 225 meter persegi. Soal selanjutnya. Alat pelindung cahaya pada kacamata las berfungsi untuk mencegah bahaya A. Sinar inframerah ultraviolet dan cahaya tampak, B. Panas las ultraviolet cahaya tampak, C. Sinar laser, sinar ultraviolet cahaya tampak, D. Sinar ultramerah ultraviolet cahaya tampak, E. Sinar ultramerah panas las dan kebocoran radiasi. Jawaban yang benar adalah A. Sinar infrared, ultraviolet dan cahaya tampak. Cahaya las yang berbahaya meliputi sinar ultraviolet. Sebenarnya adalah pancaran yang mudah diserap, tetapi sinar ini mempunyai pengaruh yang besar terhadap reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh. Bila sinar ultraviolet yang terserap oleh lensa dan kornea mata melebihi jumlah tertentu maka pada mata akan terasa seakan-akan ada benda asing di dalamnya. Dalam waktu antara 6-12 jam kemudian mata akan menjadi sakit selama 6-24 jam. Pada umumnya rasa sakit ini akan hilang setelah 48 jam. Cahaya tampak. Semua cahaya tampak yang masuk ke mata akan diteruskan oleh lensa dan kornea ke retina mata. Bila cahaya ini terlalu kuat maka akan segera menjadi lelah dan kalau terlalu lama mungkin akan menjadi sakit. Rasa lelah dan sakit ini sifatnya juga hanya sementara. Sinar inframerah. Adanya sinar inframerah tidak segera terasa oleh mata, karena itu sinar ini lebih berbahaya sebab tidak diketahui, tidak terlihat dan tidak terasa. Pengaruh sinar inframerah terhadap mata sama dengan pengaruh panas, yaitu menyebabkan pembengkakan pada kelopak mata, terjadinya penyakit kornea, presbiopia yang terlalu dini dan terjadinya kerabunan. Soal selanjutnya. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Fotosintesis membutuhkan CO2 dan H2O. 2. Fotosintesis terjadi pada stomata. 3. Hasil fotosintesis adalah CO2 dan oksigen. 4. Klorofil adalah tempat terjadinya fotosintesis. 5.
H2O diserap pada akar dan ditransportasikan ke jaringan kloroplas sebagai bahan fotosintesis. 6. Hasil fotosintesis adalah glukosa dan oksigen. Pernyataan yang benar tentang fotosintesis adalah A. 1, 2, 3, 4. B. 1, 3, 5, 6. C. 1, 4, 5, 6. D. 1, 2, 5, 6. E. 1, 2, 4, 5. Jawaban yang benar adalah C. 1, 4, 5, 6. Karbon dioksida atau CO2 yang ada di udara masuk melalui stomata yang ada di daun. Akar tumbuhan menyerap air atau H2O dari dalam tanah, kemudian membawanya ke daun. Di dalam daun, klorofil pada jaringan kloroplas, karbon dioksida dan air diproses oleh sinar matahari. Hasil dari proses fotosintesis tersebut berupa glukosa oksigen atau oksigen yang dihasilkan tumbuhan kemudian dilepaskan melalui stomata. Oksigen tersebut bisa dinikmati oleh makhluk hidup lainnya seperti manusia dan hewan. Sedangkan glukosa akan didistribusikan ke seluruh bagian tumbuhan. Glukosa yang tersimpan dalam tubuh tumbuhan bisa menjadi sumber bahan makanan untuk makhluk hidup lainnya. Soal selanjutnya. Perhatikan gambar. Urutan perubahan energi pada pembangkit listrik tenaga uap adalah A. Energi kimia, energi panas, energi kinetik, energi listrik. B. Energi panas, energi kinetik, energi listrik. C. Energi kimia, energi kinetik, energi listrik. D. Energi kinetik, energi listrik. E. Energi nuklir, energi panas, energi kinetik, energi listrik. Jawaban yang benar adalah A. Energi kimia, energi panas, energi kinetik, energi listrik. Perubahan energi pada berbagai pembangkit listrik. Pembangkit listrik tenaga air. Energi potensial, energi kinetik, energi listrik. Pembangkit listrik tenaga angin. Energi kinetik, energi mekanik, energi listrik. Pembangkit listrik tenaga uap. Energi kimia, energi panas, energi kinetik, energi listrik. Pembangkit listrik tenaga panas bumi. Energi panas, energi kinetik, energi listrik. Pembangkit listrik tenaga diesel. Energi kimia, energi kinetik, energi listrik. Pembangkit listrik tenaga ombak. Energi kinetik, energi listrik. Pembangkit listrik tenaga nuklir. Energi nuklir. Energi panas, energi kinetik, energi listrik. Soal selanjutnya. Perhatikan gambar berikut. Pada saat kita bermain skateboard yang terjadi adalah A. Hukum Newton 3 aksi reaksi yaitu ketika kaki mendorong ke depan pada skateboard maka terjadi hukum aksi, tanah memberikan gaya reaksi yang sama dengan gaya aksi dengan arah berlawanan yaitu ke depan maka skateboard melaju ke depan. B. Hukum Newton 3 aksi reaksi yaitu ketika kaki mendorong ke belakang pada skateboard maka terjadi hukum aksi, tanah memberikan gaya reaksi yang sama dengan gaya aksi dengan arah berlawanan yaitu ke depan maka skateboard melaju ke depan. C. Hukum 2 Newton di mana gaya dorong pada skateboard dengan kaki menyebabkan terjadi percepatan melaju ke depan. D. Hukum 1 Newton atau hukum kelembaban, di mana skateboard akan tetap diam saat tidak diberikan gaya dan akan terus bergerak selama tidak dihentikan. E. Hukum 2 Newton di mana gaya dorong pada skateboard dengan kaki akan menyebabkan skateboard mengalami perlambatan sementara saat kaki condong ke depan maka akan berhenti. Jawaban yang benar adalah B. Hukum Newton 3 aksi reaksi yaitu ketika kaki mendorong ke belakang pada skateboard maka terjadi hukum aksi, tanah memberikan gaya reaksi yang sama dengan gaya aksi dengan arah berlawanan yaitu ke depan maka skateboard melaju ke depan. Perhatikanlah ketika pemain skateboard menggerakkan skateboardnya. Dia akan menjejakkan kakinya ke belakang. Jejakan kaki ini akan menyebabkan timbulnya gaya ke depan pada skateboard, sehingga skateboard dapat melaju. Soal selanjutnya. Kegiatan pembelajaran yang paling maksimal dalam menyerap kompetensi yang diharapkan menurut Edgar Dale adalah A. Memanfaatkan berbagai media pembelajaran.
B. Pembelajaran yang melibatkan peserta didik dalam kelompok untuk mendiskusikan permasalahan pembelajaran. C. Belajar dengan kegiatan nyata dalam kehidupan sehari-hari. D. Pembelajaran yang memfasilitasi kegiatan presentasi dan penyajian. E. Belajar dengan metode membaca intensif dan mendengarkan penjelasan dari guru. Jawaban yang benar adalah C. Belajar dengan kegiatan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Kerucut pengalaman yang dikemukakan oleh Edgar Dale itu memberikan gambaran bahwa pengalaman belajar dapat melalui proses perbuatan atau mengalami sendiri apa yang dipelajari, proses mengamati, dan mendengarkan melalui media tertentu dan proses mendengarkan melalui bahasa. Soal selanjutnya. Kegiatan pembelajaran yang merupakan implikasi dari teori belajar Ausubel adalah A. Pemberian kegiatan apersepsi materi dengan menghubungkan materi ajar dengan materi sebelumnya. B. Kegiatan refleksi pembelajaran umpan balik. C. Memanfaatkan hasil belajar untuk meningkatkan motivasi belajar. D. Belajar sesuai dengan perkembangan kognitif peserta didik. E. Memaklumi akan adanya perbedaan individual dalam hal kemajuan perkembangan. Jawaban yang benar adalah A. Pemberian kegiatan apersepsi materi dengan menghubungkan materi ajar dengan materi sebelumnya. Teori belajar Ausubel adalah teori belajar mengajar yang dapat mengakibatkan seseorang bisa belajar bermakna. Mengaitkan pembelajaran materi sebelumnya dengan materi baru. Sehingga dengan belajar bermakna informasi, pengetahuan yang diperoleh mempunyai daya tahan yang lebih lama. Teori pembelajaran Gagne. Teori ini sebagai bentuk rangkaian langkah belajar yang mengategorikan situasi belajar berdasarkan peristiwa belajar, kemampuan belajar, dan hasil belajar. Belajar membutuhkan suatu proses yang berkaitan dengan perkembangan dan pertumbuhan tingkah laku anak. Hasil dari belajar dapat mempengaruhi tingkat kognitif serta mengubah tingkah laku anak. Menurut Piaget, perkembangan kognitif sebagian besar bergantung kepada seberapa jauh anak aktif memanipulasi dan aktif berinteraksi dengan lingkungannya, yaitu bagaimana anak secara aktif mengkonstruksi pengetahuannya. Soal selanjutnya. Perhatikan gambar berikut. Organ pendengaran yang mengatur tekanan udara bagian luar dan bagian dalam adalah nomor A. 9, B. 4, C. 5, D. 7, E. 8. Jawaban yang benar adalah E. 8. 1. Daun telinga, pina. Fungsi daun telinga ini adalah mengumpulkan suara, memperkuatnya dan mengarahkan suara atau bunyi tersebut ke saluran telinga. 2. Lubang telinga. Tempat masuknya bunyi ke liang telinga. 3. Tulang pendengaran, martil, landasan, dan sanggurdi. Memperkuat dan menghantar getaran ke saluran telinga yang lebih dalam. 4. Gendang telinga. Gelombang suara yang diterima menyebabkan membran ini bergetar dan getaran ini ditransmisikan ke 3 tulang kecil osikel di telinga tengah. 5. 3 tulang pendengaran males tulang martil. Tulang martil ini adalah menghantarkan getaran suara dari gendang telinga eardrum ke tulang landasan incus. Tulang landasan berfungsi mentransmisikan getaran suara dari tulang martil, males ke tulang sanggurdi, stapes. Tulang sanggurdi menerima getaran suara dari tulang landasan dan kemudian diantar ke membran di telinga dalam melalui tingkap oval. 6. Saraf. 7. Koklea atau rumah siput. Mengubah getaran menjadi impuls dan meneruskannya ke otak. 8. Saluran Eustachius. Menghubungkan rongga mulut dengan telinga bagian dalam dan mengatur keseimbangan tekanan udara. 9. Saluran telinga auditory canal. Fungsi saluran atau liang telinga ini adalah untuk menyalurkan suara atau bunyi ke telinga bagian tengah. Menyerupai huruf S, liang telinga sebagai resonator bunyi khususnya pada frekuensi 2 sampai dengan 5 kHz dan sebagai penyangga terhadap perubahan suhu dan kelembaban yang dapat mengubah kekenyalan gendang telinga. Soal selanjutnya. Lagu daerah yang berisikan melestarikan budaya adalah A. Bungong Jempa. B. Jali-jali.
C. Yamko Rambe Yamko. D. Badindin. E. Soleram. Jawaban yang benar adalah D. Badindin. Bungong Jempa adalah lagu daerah yang berasal dari Aceh. Bungong Jempa dalam bahasa Aceh berarti bunga cempaka. Lagu ini memiliki arti penting dalam budaya suku Aceh yang menggambarkan semangat dan keindahan tanah Aceh dan menjadi simbol bunga khas di Kesultanan Aceh. Jali-jali, seperti kebanyakan lagu yang berasal dari Betawi, lirik jali-jali merupakan jalinan pantun yang dipadukan nada dan musik riang yang berfungsi untuk penghibur hati yang sedang berduka atau sedih. Lagu Yamko Rambe Yamko merupakan lagu yang bertemakan peperangan. Lagu ini menceritakan tentang pertikaian yang terjadi di dalam negeri. Pelantun lagu ingin menjadi pahlawan yang rela berkorban sampai mati untuk mempertahankan negara Indonesia dari penjajah. Badindin dari Sumatera Barat. Lagu daerah yang diciptakan oleh Tiar Ramon ini cukup populer. Lagu ini sering digunakan dan didengar sebagai lagu yang mengiringi tarian indang dari Sumatera Barat. Makna dalam liriknya sangat dalam yakni untuk menjaga kebudayaan Minang. Soleram dari Riau. Lagu daerah kali ini cukup populer hingga saat ini. Lagu ciptaan Muhammad Arif ini bercerita tentang cinta dan persahabatan. Arti lainnya juga merupakan pesan orang tua kepada sang anak untuk menjaga tali silaturahmi dengan siapapun. Tokecang dari Jawa Barat. Lagu daerah asal Jawa Barat ini diciptakan oleh R.C. Harjo Subroto. Menceritakan tentang orang yang serakah dan tidak mau berbagi dengan orang lain. Soal selanjutnya. Pemberian reinforcement penting untuk memastikan peningkatan perilaku baik dan menghilangkan perilaku yang tidak baik bagi peserta didik. Reinforcement untuk peserta didik yang mendapat nilai bagus adalah A. Reinforcement positif. B. Reinforcement negatif. C. Punishment. D. Reinforcement partial. E. Punishment positif. Jawaban yang benar adalah A. Reinforcement positif. Pemberian reinforcement atau penguatan dalam pembelajaran kelihatannya sederhana saja, yaitu tanda persetujuan guru terhadap tingkah laku peserta didik yang biasanya dinyatakan dalam bentuk kata-kata membenarkan, kata-kata pujian, senyuman atau anggukan, namun mempunyai pengaruh yang sangat penting bagi peserta didik. Reinforcement positif bersifat menyenangkan, membuat perilaku, respon makin kuat. Contoh, pemberian hadiah pada siswa yang nilainya bagus agar tetap konsisten belajarnya. Reinforcement negatif bersifat tidak menyenangkan, tetap membuat perilaku, respon makin kuat. Contoh, tindakan menggeleng-gelengkan kepala untuk peserta didik yang telat mengumpulkan tugas akan membuat anak besok mengumpulkan lebih cepat. Punishment tidak menyenangkan, menghilangnya perilaku buruk. Contoh, tindakan guru menghukum peserta didik yang tidak mengumpulkan tugas dengan berdiri di depan kelas. Reinforcement partial, menyenangkan, meningkatkan perilaku baik. Contoh, untuk siswa yang menjawab belum benar saat guru memberikan pertanyaan, kemudian guru memberikan reinforcement partial dengan mengatakan, jawaban kamu tersebut sudah bagus namun masih perlu disempurnakan, siapa di antara kalian yang dapat menyempurnakan jawaban si A? Demikianlah pembahasan prediksi soal PGSD di kesempatan kali ini. Jangan lupa subscribe, serta nyalakan lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan video selanjutnya. Terima kasih telah menonton, berjumpa kembali di video-video selanjutnya.